Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana ya. Kali ini kita bakal bahas soal emiten TGRA dan WIIM. Buat kalian yang gak suka sama emitennya, kalian ambil cara analisanya aja. Oke. Nah, yang pertama kita bakal bahas soal IHSG. Sebelumnya disclaimer dulu kalau di sini tidak ada ajakan membeli. Soal kerugian atau keuntungan itu ada di tangan kalian masing-masing. Nah, kalau kita lihat IHSG hari ini menghijau ya. Saya prediksi kemarin kalau IHSG menghijau di sesi 1 dan ternyata sesi 2 pun menghijau. Itu pertanda bagus. Nah, kalau kita lihat IHSG hari ini sudah break di atas level harga kisaran 6.285. Memang terlihat bagus dia break di atas itu, tapi kalau kita lihat dengan time frame yang lebih kecil, di sini IHSG tuh membuat sebuah area gap yang baru. Nah, jadi untuk potensinya IHSG ini untuk besok potensinya netral. 50% up, 50% turun. Nah, IHSG berpotensinya lebih ke netral karena di sini dia membuat sebuah area gap yang baru ya. Jadi pergerakan untuk IHSG masih terlihat akan bergerak sideways seperti ini ya. Di sini IHSG masih terlihat akan bergerak sideways. Untuk besok kita tidak bisa prediksi kalau IHSG itu bakal naik tinggi karena dia membuat area gap di dalam time frame kecilnya di sini. Buat gap lagi ya, kalau buat gap lagi seperti ini jadi kondisinya 50%, 50%. Kondisinya berada di kondisi netral antara naik dan turun ya. Seperti itu. Jadi prediksi saya untuk IHSG seperti itu. Jadi semisal besok ada koreksi ya itu wajar saja karena di sini terdapat gap. Nah, kita langsung ke TGRA. TGRA. Nah, kita bahas soal TGRA. Tadi saya sempat referensi masuk TGRA di 195. Kenapa seperti itu? Di sini saya bakal kasih penjelasannya. Nah, kalau kita tarik seperti ini, TGRA tuh membentuk sebuah pola, guys. Kalau kita tarik ya. Jadi seperti ini. Yang saya tarik itu dari area atas ini ke swing high yang ada di atas ini. Nah, kalau kita lihat candle hari ini dia sudah break tepat di atas line yang ada di sini yang kita tarik. Jadi bentuk polanya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, saya tarik dari bawah sini ke sini. Pantulan-pantulannya seperti ini. Nah, harusnya dia bisa seperti itu. Di sini sudah breakout, berarti pertanda bahwa masih akan ada penguatan. Kalau kita lihat dari moving average 2134, TGRA ini sedang berdiri di atas MA 2134, menunjukkan arah-arah uptrend yang cukup kuat. Jadi potensinya masih ada lah, masih akan berlanjut. Tapi semisalkan ada koreksi itu wajar aja. Tapi jangan takut semisalkan ada koreksi karena IHSG ya. Ini masih dalam fase uptrendnya. Terus apalagi yang buat saya yakin buat masuk TGRA? Kalau kita tarik secara tren di sini, kita menggunakan kanal channel ya, kanal channel. Kita tarik secara tren dari arah sini ke sini. Nah, seperti ini ya. Jadi yang saya tarik itu dari sini ke bawah sini, lalu ke atas sini, ya. Nah, kita lihat di sini dia sudah breakout. Biasanya setelah breakout seperti itu dia harusnya melakukan retest terlebih dahulu ke line yang ada di sini.
Tapi kenaikan masih tetap berlanjut, tidak melakukan retest, dan penurunan ini penurunan yang wajar. Setelah dia melakukan penurunan, dia masih bisa tertahan di atas line yang ada di sini. Berarti dia masih akan melanjutkan kenaikan selanjutnya. Dia turun ke sini untuk melakukan retest. Retestnya sudah selesai dan masih dalam fase uptrend kalau kita lihat. Nah, itu yang meyakinkan saya, dan kalau kita lihat potensinya, kita tarik line channel baru dari bawah sini ke sini. Kita panjangkan. Nah, seperti ini, tarik sini. Nah, seperti ini. Jadi saya tarik dari bawah sini ke bawah sini, lalu ke atas sini. Ini merupakan line channel barunya, seperti ini. Mengarah ke atas. Pola-polanya uptrend, yang sebelumnya dia bergerak sideways di area sini, sekarang sudah uptrend. Nah, kalau kita lihat di sini, ini merupakan atap dari line channel barunya. Jadi ada kesempatan dia untuk menginjak atap yang ada di sini atau menyentuh ya. Jadi kesempatan dia untuk menyentuh ke situ itu cukup kuat. Kita akan menggunakan Fibonacci. Sebelum menggunakan Fibonacci, nyalakan magnet. Sini kita tarik. Nah, seperti ini. Jadi saya tarik dari atas sini, swing high sini ke swing low yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini resistennya ada di kisaran 196. Jadi ini masih kurang 2 poin. Oh udah ya. Jadi ini sudah breakout ke atas resistennya juga. Karena penutupannya ada di 197, jadi ini berpotensi masih akan menguat. Nah, penguatannya bisa mencapai sampai ke kisaran 220, tapi itu yang akan menjadi target jauhnya. Ini target jauh untuk 220. Nah, 220 itu merupakan target breakout dari line channel yang ada di sini. Jadi ketika dia bisa menginjak area 220, berarti kenaikan masih akan berlanjut potensi tinggi. Karena dia akan membuat line channel barunya di area sini. Nah, terus target terdekatnya di mana? Kita akan hapus dulu, hilangkan. Nah, target terdekatnya kita akan menggunakan Fibonacci lagi. Jadi saya tarik Fibonacci dari swing high yang ada di sini ke swing low yang ada di sini. Kalau kita lihat bar-bar candle ini berdiri tepat konsolidasi di atas level Fibonacci 0.236, dan selanjutnya resisten yang akan dituju yaitu 212. Nah, 212 ini bisa menjadi target kita juga, 212. Nah, target terdekatnya kita bisa jadikan swing high yang ada di sini sebagai target point, karena dia sempat mendapatkan rejection yang cukup kuat di area tersebut. Kita pasang di situ. Ini ada di area kisaran harga 208 ya, 208. Coba kita hapus Fibonacci-nya. Nah, seperti ini. Jadi untuk target TGRA itu terdekatnya ada di kisaran 708 sampai 212. Ini target terdekatnya. Kalau kita bisa dapat sampai 220-an, itu merupakan bonus. Jadi silakan soal TP sesuaikan dengan keserakahan kalian masing-masing. Sebenarnya sampai sini pun kita sudah untung. Sampai 208 atau 212 ya. Jadi selebihnya bonus, target terdekatnya ada di area sini. Ketika dia bisa break di area sini, break itu closing ya. Closingnya menghijau lah istilahnya, closingnya berdiri di atas 208 sampai 2
12, berarti kenaikan masih dapat berlanjut sampai kisaran 220. Jadi silakan tentukan sendiri mau TP di mana, sesuaikan dengan keadaan marketnya. Nah, untuk WIIM tadi kita sempat rekomendasi di 900. Kita hapus dulu. Kita sempat rekomendasi di area 960 dan kalian udah cuan ya. Tadi sempat menyentuh kisaran harga 1020. Nah, kita coba hapus dulu untuk WIM. Gimana sih potensinya untuk kedepannya? Kita coba hilangkan sini. Ini kok trading view jadi ribet begini ya? Hilangkan. Nah, kenapa saya mau rekomendasikan kalian di kisaran 960 padahal itu sudah tinggi? Nah, kenapa? Karena di sini WIM membuat sebuah pola penan. Nggak tahu penan, nggak tahu apa ya. Kalian nilai sendiri. Saya nggak tahu nama-nama tapi hafal pola. Ya mungkin aja ini penan kali atau apa. Silahkan komen. Jadi bentuk polanya tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Bentuk polanya seperti ini. Yang saya tarik tuh dari swing high yang ada di sini, yang hijau ke sini. Kedua yang ada di sini nih. Ini saling bersentuhan. Nah, terus bawahnya saya tarik dari sini. Nah, saya tarik dari sini untuk bawahnya seperti ini. Nah, polanya seperti ini jadinya. Seperti itu. Oke, entah itu pola apa. Yang jelas kenapa saya menargetkan di 1040 walaupun nggak sampai ya. Nggak apa-apa lah, miss 10 poin kan. Targetnya sebenarnya 140 tadi tapi nggak nyampe. Ya, kenapa saya menargetkan di situ? Karena di sini terdapat pola seperti ini. Kalau soal target poin saya tarik seperti ini. Saya menggunakan target poin seperti ini tanpa menggunakan Fibonacci. Nah, jadi saya tarik dari atas sini ke bawah sini. Ke swing low yang ada di situ, lalu saya pindahkan ke bar breakout-nya. Nah, ke atas bar yang breakout di area sini. Nah, hasilnya itu ada di kisaran 140-an. Nah, 140-an di area sini. Jadi kenapa saya tadi menargetkan di area situ? Karena itu merupakan kenaikan maksimalnya, seharusnya bisa sampai ke situ. Ya mungkin besok dia bakal ngehit ke area situ. Bisa jadi seperti itu. Tapi untuk lebih dari itu ya kita nggak tahu. Karena di sini polanya merupakan pola dalam skala kecil. Jadi targetnya pun tidak terlalu jauh. Jadi kalau lebih dari 1040 itu sudah melebihi dari batas target poinnya. Kalau kita menggunakan Fibonacci di sini, kita menggunakan Fibonacci. Nah, seperti ini. Saya tarik dari area sini, swing high yang ada di sini ke swing low yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat resisten yang terdapat di sini merupakan kisaran harga, berada di kisaran harga 1010. Nah, kenaikan hari ini closing di bawah 1010. Jadi ada potensi karena dia tadi sudah naik ke kisaran 1020 dan kemudian turun lagi, berada di bawah resistennya. Jadi ada kemungkinan berpotensi untuk koreksi. Cenderung untuk koreksi ya. Kita coba tarik Fibonacci kembali dari area sini. Di sini ke bawah sini. Nah, seperti ini. Jadi saya tarik dari swing high yang ada di sini, yang hijau, candle hijau, ke swing low yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini menunjukkan resisten 0.0, resisten di kisaran harga 1045. Jadi ketika ada resisten saling berdekatan seperti ini bisa jadi resisten yang cukup kuat, menandakan kalau
resisten ini akan cukup sulit untuk ditembus. Ketika bisa ditembus, maka kenaikan akan berlanjut tinggi. Tapi ketika dia mendapatkan rejection di area sini, itu berpotensi dia akan melakukan koreksi. Nah, seperti ini. Kita hapus lagi Fibonacci-nya biar jelas. Hilangkan. Ini garis ini kita hilangin dulu. Nah, kalau kita lihat WIM itu tadi sudah menginjak resistennya yang ada di kisaran 1010, dan kemudian setelah itu dia turun kembali. Dia tidak kuat bertahan di atas resisten yang ada di sini. Ini merupakan resisten yang cukup kuat, dan dalam segi pola ini merupakan pola kecil dan targetnya pun hanya sampai sini. Jadi selanjutnya yang akan terjadi di sini untuk WIM itu rawan untuk koreksi. Jadi untuk kalian yang baru mau masuk, lebih baik kita tunggu koreksi terlebih dahulu. Kalau emang dia akan melakukan koreksi, dia bisa koreksi sampai ke kisaran sini, 950. Buat yang tadi beli di kisaran 960 bisa dipertimbangkan untuk TP sebenarnya tadi ya. Atau ketika besok terjadi lonjakan harga bisa dipertimbangkan untuk TP juga guys. Tapi kalau emang besok kenaikannya ternyata bid offernya cukup mendukung dan bisa melewati area 1040, maka kenaikan masih akan berlanjut cukup tinggi ya. Jadi gimana pintar-pintarnya kalian aja lah menentukan target point. Yang jelas saya sudah memberikan gambarannya. Kalau emang dia mau koreksi, dia bisa koreksi ke 950. Dan buat yang belum punya barang, kita bisa ambil di 950 ketika terjadinya koreksi. Kalau emang ternyata nggak koreksi, dia malah lanjut terbang tinggi, ya udah. Itu bukan rezeki kita. Kita lepas aja karena ini udah cukup tinggi. Kita lebih baik buy on breakout yang belum punya barang. Jadi yang belum punya barang bisa buy on koreksi di 950 atau buy on breakout 1040. Kenapa bang buy on breakout bukannya udah tinggi? Nah, kalau kita lihat dari time frame 1 jamnya, dari time frame 1 jam weekly, di sini merupakan area all time high-nya. Ketika area all time high ini bisa dilewati, maka kenaikan akan berlanjut cukup tinggi. Jadi all time high-nya itu ada di kisaran 1060. Nah, ketika dia bisa melewati area 1060, di situ ada potensi dia untuk naik lebih tinggi lagi. Jadi kita bisa coba buy ketika dia bisa break di atas 1060. Bagusnya seperti itu. Nah, bagusnya seperti itu. Jadi kita bisa buy saat dia bisa melewati area sini. Nah, ketika dia bisa melewati area 1060, kita bisa spekulasi buy ketika kenaikannya breakout dengan volume yang cukup tinggi seperti ini. Ini volumenya cukup tinggi, jadi ketika dia bisa melewati 1060 atau menginjak 1070, kita bisa spekulasi buy. Berarti ada potensi dia naik lebih tinggi lagi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kasus seperti itu sudah terjadi di DMMX ya. Kita lihat DMMX di sini terdapat all time high-nya. Nah, all time high DMMX ada di area sini. Ketika area itu bisa di breakout, maka kenaikan akan berlanjut tinggi. Lihat yang terjadi di DMMX ini. Setelah ini di breakout, dia naik lebih tinggi lagi. Satu lagi ada di ASA seperti ini. Nah, ketika ASA bisa melewati all time high yang ada di sini, kenaikannya dia berlanjut lebih tinggi lagi. Jadi untuk WIM ini masih cukup menarik. Buat yang pegang WIM dari area bawah sini, ya kalian boleh coba buat hold dulu lah, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa buat kalian hold.
Kalau kalian memang beli di area sini, ini masih cukup aman menurut saya, karena dari segi uptrend ini masih uptrend kuat. Tapi untuk yang baru mau beli, kita tunggu koreksi atau tunggu breakout. Oke, seperti itu. Dan untuk yang punya barang di 960 ya, sesuaikan aja dengan feeling kalian. Kalau menurut kalian area ini tidak bisa di breakout besok, ya silahkan lakukan taking profit. Tapi kalau menurut kalian area ini bisa di breakout besok, ya kalian tahan aja. Ya, seperti itu. Untuk WIM masih dalam pantauan saya, karena tadi saya mau beli, saya lagi nggak ada modal ya. Tapi nanti ketika saya ada modal, dia breakout, saya pasti beli. Saya tunggu dia berada di atas 1060 atau koreksi ke kisaran 950. Atau ketika dia koreksi, bisa jadi dia langsung berlanjut atau konsolidasi terlebih dahulu. Contohnya ada di Sen. Sen menjadi rekomendasi kita tadi dan udah TP. Nah, ketika si Sen ini melakukan breakout di candle yang ini, dia breakout dengan volume yang cukup besar di sini. Nah, keesokan harinya dia melakukan koreksi di sini, saya langsung spekulasi buy. Saya suruh kalian buy di saat candlenya masih merah. Dan hari ini dia cukup naik tinggi. Bisa jadi yang terjadi di WIIM itu seperti itu juga. Atau kalau emang dia nggak langsung naik, dia bisa konsolidasi lagi terlebih dahulu di area sini. Konsolidasi seperti ini. Ya, jadi untuk WIIM ini masih cukup menarik, masih dalam pantauan saya. Oke, terima kasih.